Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan, kehidupan, kesempatan. Semoga kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa amanah dalam menjalankan dakwah beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ar-Raghib Al-Isfahani, salah seorang yang dikenal sebagai pakar bahasa Al-Quran, menulis dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran bahwa kata syukur mengandung arti gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Kata ini, tulis Ar-Raghib, menurut sementara ulama berasal dari kata kasyara yang berarti membuka, sehingga ia merupakan lawan dari kata kafar, kufur, yang berarti menutup. Salah satu artinya adalah melupakan nikmat dan menutup-nutupinya. Makna yang dikemukakan pakar di atas dapat diperkuat dengan beberapa ayat Al-Quran yang memperhadapkan kata syukur dengan kata kufur. Antara lain dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur, maka sungguhnya siksaku amat pedih. Demikian juga dengan redaksi pengakuan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Surah An-Naml ayat 40. Dalam buku Wawasan Al-Quran, tulis Quraisy Shihab, disebutkan bahwa hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, dan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunakannya pada tempat sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya. Juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 11. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Allah senang melihat bekas bukti nikmatnya dalam penampilan hambanya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ulama ketika menafsirkan firman Allah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, Al-Baqarah ayat 152, menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk mengingat Tuhan tanpa melupakannya, patuh kepadanya tanpa menodainya. Dengan kedurhakaan, syukur yang demikian lahir dari keikhlasan kepadanya. Maksiat berarti perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang tidak bisa menenteramkan hati, perbuatan yang membuat hati gelap seperti cermin dipenuhi oleh debu, sehingga tidak bisa memantulkan cahayanya.
cahaya kebenaran, cahaya kebijaksanaan, cahaya cinta tidak akan tampak di permukaan karena ditutupi kufur oleh kemaksiatan. Ibnu Qayyim berkata, ketaatan dapat menyinari hati, menguatkan, mengokohkan, dan membersihkannya sehingga ia tampak seperti cermin yang bening dan menyerupai sinar. Jika setan mendekatinya, ia akan berhadapan dengan cahayanya, seperti halnya kelelawar yang terkena sinar matahari. Setan menghindari hati ini seperti halnya serigala menghindari dari singa, sehingga orang yang memiliki hati seperti itu langsung dapat mengalahkan setan. Ketika setan-setan lain mengerumuninya, sebagian bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang terjadi dengannya? Maka ada yang menjawab, dia kalah oleh manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim bersenandung, duhai pandangan dari hati yang merdeka dan terang, hampir saja dengan cahaya itu setan terpanggang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hati semacam ini sama dengan hati yang seluruh isinya gelap gulita, yang bermacam-macam keinginannya, yang dijadikan setan sebagai tempat tinggalnya, yang berkata, aku menembus dengan pendamping yang tidak beruntung di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim bersenandung, dialah pendampingmu di dunia dan saat dikuburkan. Engkau adalah pendampingku di setiap saat dan keadaan. Jika engkau berada di tempat yang penuh kesengsaraan, aku dan engkau juga ada dalam penderitaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam Al-Quran, kami akan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami dari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka setan itu adalah sejahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Az-Zukhruf ayat 36-39. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah selalu menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.